Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum pasti. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Nah, mungkin kita sering mengalami ketinggalan saham terbang, maka kadang coba titip satu lot sebagai kayak titip sendal, bahkan 10 lot. Tapi ya saham begitu naik pun ya nggak kerasa manisnya cuan, karena terlalu kecil. Bisa aja kita kejar lagi dengan lot besar, tapi ya bisa aja kejebak juga. Maka kali ini saya menyiapkan 70 juta dibagi 7, maksimum satu saham 10 juta. Bisa dibilang itu tidak besar atau tidak kecil juga. Nah, kemudian mencoba sebuah eksperimen selama 2 hari untuk melakukan konsep Let Winners Run atau Let Your Profit Run. Nah, saya pernah sebut soal Winners Run versus win rate di video tahun lalu, link di atas. Jadi, cut loss maksimum minus 2%. Tapi kalau dia cuan, biarin dia naik. Tapi hanya menggunakan trailing stop saja. Oke, kalau saya bocorin hasilnya dulu, ya memang gagal tidak cuan. Tapi setelah saya evaluasi, ini tidak separah dengan ekspektasi saat saya trading. Saya memang sering CL, kayak CL mulu, tapi jumlah ruginya tidak gede. Sebagian besar itu bisa ditutupi sama cuan satu saham aja. Oh ya, sebelum mulai, banyak yang tanya gimana update-nya MK, kapan launch fast order yang terupgrade. Nah, kemarin saya sempat telepon dengan tim IT, mereka bilang targetnya minggu kedua April. Itu targetnya ya. Minggu pertama ini sedang diuji coba, saya juga diajak install dulu yang file barunya. Jadi minggu besok saya juga coba tes pada jam market. Oke, ini tanggal 31 Maret, Kamis kemarin. Taktik saya, kalau saya beli 60 lot misalnya, ternyata dia naik 1-2 tick, saya average up 30 lot setengahnya. Jadi itu full muatan. Tapi setelah saya beli 60 lot, ternyata dia turun, saya langsung cut loss pakai automatic order. Nggak ada average down, langsung potong. Pertama saya mulai dengan gudang garam dulu, karena nah ini gudang garam daily chart. Jadi saya trade-nya tanggal 31 Maret kan. Jadi hari sebelumnya itu sudah mulai bergerak, dia ada tanda-tanda sinyal udah mau bottoming out. Nah, consumer sektor contoh Unilever, dia kan pernah kuat juga kan. Nah, selama komoditas lagi terkoreksi, tebakan saya rotasi sektor itu bisa aja ke consumer sektor. Salah satunya ya rokok. Dia tanggal 18, dia pernah ditarik juga kan. Jadi, sedang disorot pasar. Nah, kalau kita lihat menitan chart, pagi-pagi gudang garam dia ditarik. Oke, saya HK dulu, satu lot. High-nya kan tadi 31.800 kan. Nah, ini tiba-tiba Tuba match 60 lot. Tuba tadi saya antri di 1100. Nah, di sini kan tadi 1100 itu bid pertama, tapi sudah digeser. Nah, saya pasang stop loss aja. Kalau sentuh 1085, saya buangnya ke 1070. Jadi pasang stop loss dulu. Kenapa Tuba? Karena ya itu saya berharap technical rebound aja sih. Waktu itu batu baranya kan udah 2 hari turun. Nah, lalu Tuba kan ada kerjasamanya dengan Goto kan, menjelang IPO Goto ya siapa tahu ada yang pom-pom misalnya. Oke, setelah saya pasang stop loss, saya lirik lagi gudang garam, saya pasang satu lot lagi, 31750 dapat barang, jadi totalnya 2 lot. Nah, jadi pasang dulu stop loss gudang garam, kalau sentuh 31400 langsung pemicu ke 31325. Nah, udah pasang stop loss. Lalu saya nambah satu lot lagi 31750. Jadi total 3 lot, average saya 31733. Nah, kemudian Astra International. Nah, saya incar karena harapan ini kan tanggal 13 Maret ya. Jadi window dressing sekiranya ada fund-fund besar marking the close. Saham-saham LQ45 ya memang tidak sebanding window dressing akhir tahun. Tapi setiap akhir kuartal, ada fund-fund yang harus mencantikkan persentase mereka di fund. Ada teman fund manager saya juga mengakui hal itu. Jadi saya cari saham market cap-nya besar, tapi lagi merah. Harapannya nanti closing harganya dikerek. Jadi ya temukanlah ASI, antrinya 6.600, harga low hari itu. Nah, karena dia downtrend di menitan chart, jadi ya entry juga semurah mungkin. Sudah pasang antri. Kemudian ini saham Same.
rumah sakit kan. Ya sama kenapa? Ya karena sering muncul di running trade aja. Lalu daily chartnya emang kuat uptrendnya. Jadi antri di 442 karena 444 itu kan tebal. Kalau saya antri sekarang ya sama aja, kalau ada guyuran dia pasti pindah ke 442. Jadi ya percuma. Jadi antri di 442 sekitar 6 jutaan 140 lot. Lalu saya lirik Bluebird karena sedikit ramai di sosmed. Nah, tanggal 29 dia naik hampir 8%-an kan. Ya karena udah naik tinggi hari sebelum-sebelumnya, ya saya mau antrinya semurah mungkin, harga di bawah. Ya memang saya nggak kejar karena udah dia naik banyak. Nah harganya sangat di bawah. Nah lihat aja, ini kan 2000-an semua kan. Jadi bisa aja ini ganjilan. Kalau dia cabut sekaligus, ya kalau saya tunggu di antara sini ya pasti nyangkut lah. Jadi ya saya incarnya pilih papan yang sepi, terus waktunya berlalu, ini kan pasti ada yang antri juga kan di belakang saya kan. Jadi harapannya menjadi tebal, antri saya maju ke depan. Ya walaupun saya dapat barang pun di belakang saya masih ada yang antri. Jadi itu bisa jadi cushion. Nah lalu Amar. Nah ini kan juga karena lagi ramai aja di running trade. Ya saya coba entry di 398 karena ya siapa tahu ini over tebal. Nah ini dia cari barang, jadi numpukin dulu. Nah kita lihat saja. Oke, masih tipis, jadi kayaknya pasti dapat dah barangnya. Kalau ternyata itu over beneran, bukan cari barang, nah ini dapat barang. Ya pokoknya langsung pasang stop loss saja Amar. Jadi average saya 398. Kalau sentuh 394, saya buangnya 390 biar aman. Oke. Pasang sen. Oke, kemudian nah ini apa nih, Tuba, dia kena stop loss 6 juta udah terjual. Nah triggernya tadi 1085 kan, jadi terjualnya sekitar 1080 atau 1075. Kita nanti bisa lihat di trade list. Oke, Tuba die out. Nah ini selagi pantau Amar. Same ini saya dapat barangnya, tapi sekarang fokus Amar dulu karena ini 394 kan udah ke trigger nanti. Begitu satu lot aja kena, ya langsung dia akan jalan stop lossnya. Tapi dia masih tahan 396. Nah balik lagi Same, average-nya saya 442, jadi saya pasang stop loss dulu. Triggernya 436, buangnya 432. Kemudian ini udah mulai match ASI Astra. Nah saya dapat barang 6.600 yang tadi 6 jutaan. Nah ini portfolio udah mulai diisi. Oke, 6.600 masih di bid. Terus kemudian Amar. Nah Amar kena stop loss. Nah tadi kan 394 kan. Begitu jadi 394 langsung jalankan stop lossnya. Oke, Amar juga die out. Nah setelah itu ASI naik 2 tick. Saya kan beli di 6600. Nah sekarang jadi 2 tick naik ya. Jadi saya nambah barang 5 lot lagi karena dia kuat. Saya average up aja. Jadi ini full muatan. Oke, Astra tinggal pasang stop loss 6550. Oke, lalu saya cek Same. Oke, overnya udah mulai tipis. Saya average up 444 setengahnya, jadi sudah 9 jutaan, udah full muatan. Tapi itu sebenarnya ada kecepatan sih average up-nya, karena 442 kan masih bid pertama. Tapi ya salah saya lah, agak keburu-buru. Kemudian BBRI. Nah ini konsepnya sama dengan Astra juga, harapannya window dress. Saya incarnya 4690. Nah sama ini saya kena stop loss. Nah tadi kan 210 lot kan. Nah jadi orderan pertama itu saya kan tadi pasang stop loss, jadi langsung kena. Tinggal sisa 70 lot. Tadi saya lupa pasang stop lossnya. Saya coba jual manual aja di over, tapi bid juga tipis, jadinya saya omen, udah buang, sampai out. Kemudian Bevin, ini juga sama, harapan window dress, saham LQ45, belinya di merah 1270. Kemudian nah ini Dewa nih, Dewa atau Devil.
Nah, jadinya saham Portugalan. Ini saya akui salah besar antrinya, karena saya antrinya 55. Ini kan antrinya saya belakang banget. Kalau kena itu artinya udah ada guyuran masif. Ketika mau antri, ada suara dalam hati saya, jangan masuk. Tapi ya, seraka aja sih, saya nggak bisa kendalikan. Harapan 1 tik. Oke, ini salah sih. Nanti bisa lihat hasilnya. Kemudian BBKP. Waktu itu saham-saham bank mini, bank digital, rame geraknya. Tapi BBKP-nya ini aja yang masih di area di situ terus. Jadi, saya antri di bid pertama. Ya memang overnya tebal, tapi bisa aja salah satunya cabut, bid tebal atau over tebal. Kalau Panther mau arahin ke atas atau ke bawah. Yang penting, kalau turun, CL. Oke, Dewa. Seperti dikirakan, kena guyuran, jadi 55 pindah jadi over. Nah, saya antri jual BEP, tapi nggak ada yang makan. Jadi udah siap omen. Udah saya ragu sejenak. Tapi ya, harus haki sih. Jadi, biar dosanya selesai, saya putuskan untuk haki. Nah, ini omen saya masih belum terbiasa. Sudah, buang. Match, Dewa, CL. Jadi, Dewa out. Die. Nah, kemudian Inco. Saya pilih Inco sama harapan window dress. Kalau Antam, nikel, dia kan kena kasus korupsi. Jadi ya gesernya ke Inco. Antri di merah, di kedua. Coba nunggu. Karena 6625, ya walaupun harga low-nya jebol, saya kira ya masih area sekian bisa dijaga untuk window dressing. Nah, itu harapan saya sih. Nah, kemudian saya dapat barang BBR ini 6 jutaan. Oke, average 4690. Jadi udah ini saya giliran untuk pasang stop loss. Kalau kena 60 jual haki. Kemudian saham Cent. Ini 3 menitan 1 cent. Dia pagi-pagi narik dulu, lalu selama sesi 1 dia sideways, koreksi halus. Terus jam 11-an dia tahan di support 238. Jadi saya antri di situ juga. Oke, lanjut sesi 2. Ini saya mulai dari BBKP. Ini mulai match. Nah, masih ada yang belum done. Nah, saya coba lihat. Oke, ini mau dapat semua di 246. Nah, oke, jadi giliran pasang stop loss. Oke, pasang 242, kalau sentuh di situ buangnya 38. Oke. Kemudian dapat cent. Oke. Dapat barang 238. Nah, sekarang 238 ya mulai tipis nih. Terus saya lirik BBKP, dia naik 1 tik. Jadi saya average job 50% di 248. Terus dia mulai match. Oke. Sudah, ini sekarang partial, terus oke, full. Terus kemudian, nah dapat Bevin juga. Nah, oke, 1270. Nah, ini portfolionya mau jadi apa nih? Mau jadi tong sampah atau gimana ini? Udah penuh. Oke, 1270 masih bid pertama. Bevin saya pasang stop loss. Triggernya 1260. Oke, udah Bevin. Oke, pasang stop loss Bevin. Terus dia naik 1 tik 1280. Jadi saya average job aja 50%. Nah, kalau nggak salah, oke, udah dapat barang. Jadi udah full muatan Bevin 9 jutaan. Nah, setelah itu Inco naik 1 tik lagi 6650. Jadi saya average job 50% lagi. Jadi Inco total 14 lot 9 jutaan. Lalu sekarang ini udah lewat jam 3. Nah, harga close-nya PBRI sebelum dia tutup market, harganya tadi bertengker di 4.700. Tapi kan tiba-tiba jatuh 4 tik. Nah, ini kemungkinan besar ini kan tutup gap besok pagi opennya. Nah, di sini kan bolong nih. Berarti ada yang jual masif, haki. Mungkin ya bisa aja untuk cuci fotonya akhir kuartal. Nah, jadi kemungkinan besar dia naik ke lebih dari 4670 atau 4690 besok paginya.
Maka tadi awalnya jam 3 saya mau tahan. Nah, di sini bahkan ada lot 100-an lebih lot di sini. Bid pertama, harga close-nya. Jadi saya maunya tahan, tapi dia berkurangnya sampai 40 ribuan lot. Nah, jadi ya saya takutnya ada jualan masifnya, masih ada sisanya. Besok opennya dibuang lagi. Jadi ya, maka saya jual sisa semuanya di 4660. Nah, udah selesai. BBRI out, tai. Tapi ya benar, tebakan saya. Ya, saya yang salah sih. Besok hari opennya 4690. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kemudian ini hari besok, sesi 1, tanggal 1 April. Pagi-pagi Astra dia gap up. Nah, ini tanggal 1 April kan. Dia open gap up. Ya, jadi saya kira ini tidak wajar. Jadi saya jual, cicil. Udah 2/3-nya sudah terjual. Nah, sisanya saya coba pasang. Tapi ya, dia udah over kedua, jadi saya buang haki aja. Jadi ASI pertama kali saya out dengan cuan, walaupun itu tipis. Ya, emang setelah jual dia turun balik, tutup gap. Kemudian Inco, ya dia tiba-tiba terbang. Tapi nah, average saya kan 6642, masih di bawah kan. Jadi pagi-pagi dia naik terus kencang, tapi saya biarin, biar dia lari ke atas. Nah, pertama kali dia ketemu resisten di 7000. Nah, dia kan ya setelah nggak bisa jebol 7000, dia kan koreksi. Jadi saya mikir, ya sudahlah, ini udah saatnya stop. Jadi saya cicil jual dulu 4 lot, masih ada 10 lot. Nah, terus 4 lot lagi, terus akhirnya dia kan agak tahan juga, jadi saya coba lagi jemur di 3 papan. Nah, tapi ternyata saya kena jualan semua. Oke. Setelah itu dia jebol 7 ribuan, tapi dia ya balik lagi sih. Nah, ini Inco ini yang bisa dibilang menang 4%-an. Oke, kemudian saham apa nih? Cent kena stop loss. Nah, 6 jutaan kena stop. Buangnya 230, tapi match-nya saya lihat 234. Oke, dilihat dari trade list. Oke, Cent tai out. Kemudian Hill dia kan keterbukaan informasi hari kemarin. Dari issue private placement, tapi di harga 1500. Malah lebih tinggi dari sekarang 1200-an. Nah, ada apa? Maka dia rame. Ya, emang ini jam 11-an. Saya cari yang tadi paginya tarik ke atas, tapi setelah koreksi tahan di area tertentu. Ya, harapannya sesi 2 mungkin ada ronde kedua. Kalau nggak jadi ya CL aja. Jadi saya antri 1215 sambil lirik BBKP. Nah, BBKP masih di situ aja, nggak kemana-mana. Lalu Hill, oke, saya dapat barang 1215, maka saya pasang stop loss. Oke, ini sesi 2 tanggal 1, mulainya dengan stop loss gudang garam. Saya sesuaikan harga stop ketika dia agak naik di sekitar BP saja. Jadi lalu dia kena 31750, ya sekitar average lah. Gudang garam out. Kemudian Hill juga kena stop, ya kan, 6 juta. Oke, Hill tai. Oke, tinggal BBKP dan BFIN. Oke, BBKP. Nah, ini udah menjelang market mau tutup, jadi saya buang aja BBKP-nya. Tapi karena ini overnya tipis, saya coba pasang di over. Nah, 390 lot. Kemudian BBKP sudah terjual nih. Lalu ini BSML saya tadi cuma iseng pasang di bawah aja. Lalu tinggal satu saham BFIN. Nah, BFIN juga saya jual di BP aja, over 1280 pasang. Nah, terus akhirnya dia terjual juga. Sudah, oke, kosong semua. Selesai eksperimen 2 hari ini. Hasilnya gimana? Nah, ini gain and loss-nya. Saya trading 12 saham selama 2 hari. Ya kan, cut loss-nya 9 saham, tapi cut loss-nya ya tipis-tipis semua, hampir semuanya di bawah minus 2%.
Nah, kalau gain cuma 3 saham. Lalu yang lumayan berhasil cuma Inco saja, 1. Jadi hitung-hitung net loss-nya Rp360.000. Ini sudah terhitung fee-nya. Nah, ini kan loss ditambah fee, jadinya ini loss terakhir, ya kan? Jadi kalau hitung-hitung, saya net loss-nya 360 ribuan. Nah, total bet amount-nya 97 juta. Nah, jadi kalau bandingin, net loss 0,38%. Nah, kalau kita totalin fee-nya, itu juga 300-an ribu. Jadi kalau nggak ada fee, ya benar-benar PHP. Tapi lihat win rate-nya, 25%. Saya kalah 9 kali. Tapi bisa dibilang hanya rugi fee aja. Jadi kesimpulan dari saya adalah, misal Dewa tadi, saya kan benar-benar salah masuk kan, karena tidak mengendalikan dirinya ya. Nah, kalau kita lebih memperhatikan, berhati-hati pilihan stok dan timingnya, kita tidak perlu takut dengan cut loss selama kita disiplin. Ini loh, 9 kali saya kalah mulu, tapi tetap ya bisa aja cuma rugi fee. Oke, mungkin ada yang bilang, kamu ya pilih sahamnya yang terlalu asal-asalan. Ya bolehlah, komen apa aja. Gimana menurut kalian? Tolong feedbacknya dan masukannya. Oke, kalau konten ini bermanfaat, tolong di-share dan likes-nya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.